Baik, kita masih lanjut dalam pembahasan mawaqiful Quran, yaitu tempat berhenti dalam Al-Quran. Dan kemarin-kemarin sudah saya bilang bahwa tanda wakaf dalam Al-Quran itu tidak usah digubris. Jadi jika Anda memang tahu, jadi Anda tidak perlu menerjemahkan itu secara mendetail, misalkan seakar katanya, artinya secara mendetail. Dan bahkan Anda juga tidak perlu nahwu soroh pun Anda juga bisa memahami. Pokoknya asal Anda bisa tahu. Jadi fungsi kata, jadi kata itu berperan sebagai apa dalam kalimat itu Anda paham. Jadi Anda bisa memenggal kata tersebut. Ya, jadi Anda bisa memenggal. Jadi kalau Anda memenggal di suatu tempat itu Anda mulai dari mana itu Anda juga harus paham. Jika Anda sering mendengarkan murotal. Jadi yang masyayikh itu kalau baca itu kan biasanya kalau berhenti di bukan tempat wakaf, mereka kembali ke suatu kata yang yang masih berkaitan gitu. Contohnya gini, yang sering kita dengar dalam kalau kita sholat berjamaah itu ada yang baca surat An-Nasr itu kan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di situ kata afwaja ini kan ada deh, karena mereka hanya terpaku pada tanda wakaf. Kalau di sini ada lam. Ada lam di sini tidak boleh berhenti. Padahal itu ayat. Dan perlu diketahui bahwa setiap ayat bagaimanapun keadaannya itu boleh berhenti dalam satu ayat. Termasuk dalam surat Al-Maun ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi fawailul lil musallin itu boleh berhenti walaupun artinya itu agak gimana gitu kalau tidak diteruskan. Maka celakalah bagi orang yang sholat, dan itu kan menimbulkan konotasi negatif lah. Kenapa kok orang sholat celaka, dan ternyata alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Oh, ternyata bukan semua orang yang sholat itu celaka, hanya orang yang lalai. Maksudnya lalai adalah riya dan seterusnya. Dan itu boleh dipenggal karena boleh dipotong dan tanpa harus mengulang lagi, karena itu adalah ayat sebagaimana dalam surat An-Nasr ini dan juga dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah di sini kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada lam lagi ya. Di sini Alhamdulillahirabbil alamin, ini ada lamnya yang artinya tidak boleh berhenti, harus terus. Jadi kalau mengikuti kaidah seperti itu harus Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jadi orang seperti ini tidak hanya terlalu apa ya, kalau bahasa kitanya terlalu baku, terlalu terpaku pada nahwu sorof. Jadi sehingga mereka tidak mengerti sastra dalam bahasa itu, tidak mengerti. Jadi kan mereka menganggapnya, kenapa di sini dikasih lam tidak boleh berhenti, karena dalam nahwu sorof itu kan itu kan satu kalimat ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim itu merupakan naat, sifat dari Allah, alhamdulillahi. Jadi sifatnya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin itu juga termasuk naat. Jadi karena itu sifat naat itu tidak boleh terpisah dengan man'utnya yang disifati itu. Jadi mereka menyamakan Al-Quran dengan kaidah nahwu sorof yang saya kira mereka hanya ngerti nahwu sorof saja, tidak ngerti sastra dalam bahasa Arab. Jadi mereka memberikan tanda wakaf seperti ini. Ini kan ayat kan, yang namanya ayat itu boleh berhenti sebenarnya. Jadi sebagaimana yang sering kita dengar bahwa murotal itu jarang ada yang di situ langsung terus. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Biasanya dipenggal. Jadi setiap ayat itu tidak ada yang terus, jarang ada yang terus maksudnya. Nah begitu juga kembali ke dalam surat An-Nasr. Jadi kesimpulannya yang poin pertama, bahwa dalam penggalan ayat itu boleh berhenti apapun keadaannya. Tapi ada yang ayat yang memang harus berhenti, tidak boleh diteruskan, itu ada. Jadi kembali kepada surat An-Nasr tadi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di sini kan berhentinya di sini, afwaja di sini. Afwaja ini artinya
berbondong-bondong itu adalah hal ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu hal yang artinya dalam keadaan apa gitu. Dalam keadaan berbondong-bondong afwaja. Afwaja itu jamak dari faujan. Nah, di sini mereka menganggap bahwa di sini adalah karena itu mereka berhenti, dan karena mereka yang baca itu dari gurunya memang dikasih petunjuk kalau berhenti belum pada wakofnya, ini kan belum pada wakofnya kan, pada lam, ini masih lam bukan tanda wakof, dan itu harus mengulang di kalimat sebelumnya. Dan itu kaidah yang kurang tepat, bukan salah tapi kurang lengkap sebenarnya. Jadi kalau di sini kalau mau mengulang itu bukan pada apa aja ya. Taruhlah kalau ini bukan ayat. Taruhlah ini baru ayatan nas ayat quluna fi dinillahi afwaja fasabih, dan di sini taruhlah ini bukan ayat ya. Jadi ini memang tidak boleh berhenti karena ini bukan ayat. Taruhlah seperti itu. Dan itu kalau memang harus berhenti, dia harus menangguhkan pada fasabih itu. Jadi waru aitan nas ayat quluna fi dinillahi afwajan fasabih, dan berhenti di situ. Kalau berhenti di fasabih, mengulangnya pada fasabih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah. Jadi kalau mau mengulang, kalau kata afwajan tadi itu salah. Kalau diterjemahkan gini, dan kau melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah secara berbondong-bondong. Secara berbondong-bondong maka bertasbihlah, dan seperti itu kan tidak enak didengar. Beda kalau berhenti pada fasabih tadi. Dan engkau melihat manusia memasuki agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah. Berhenti di situ. Kembalinya maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan seterusnya. Dan itu kan didengarkan enak karena kembalinya di situ fasabih, maksudnya seperti itu. Kalaupun tidak bisa nafasnya tidak sampai fasabih, wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillah, dan berhentinya di yadkhuluna fi dinillah berhenti di situ aja, tidak usah pakai afwaja. Dan kemudian mengulanginya pada yadkhulun ya. Jadi engkau terjemahnya gini, biar diterjemahkan biar kita tuh memahami, penggalan kalimatnya. Kalau enaknya tuh dipenggal di mana dan itu kembalinya itu di mana, itu biar pendengar itu enak dengarnya. Dan kau melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah secara dan kau melihat manusia memasuki agama Allah, berhenti di situ ya, memasuki agama Allah, berhenti di situ. Kembalinya ke memasuki agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah. Nah, di situ kan enak dengarnya ya. Itu kalau terjemahannya, versi terjemahan. Ya Allah, ini gimana ya? Jadi di sini kita tidak perlu mengerti artinya secara mendetail, tidak perlu. Bahkan namu soroh pun juga kita tidak perlu ngerti. Tapi kalau kita memahami, jadi penggalan kata ini kita tahu kita harus berhenti di mana. Kalau nafas kita misalkan sampai kepada fasabih ya, kita kita tangguhkan sampai fasabih tadi, tapi kembalinya kepada fasabih bukan afwaja. Tapi kalau nggak sampai di situ ya kepada yadkhuluna fi dinillah tadi itu berhenti, tidak usah pakai afwaja. Kalaupun pakai afwaja itu kembalinya tetap kepada yadkhuluna fi dinillah tadi, bukan pada afwajan fasabih ya. Jadi kan kalau berhenti di afwajan tadi kan yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabih, mereka berbondong-bondong mereka memasuki agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah. Dan itu kan pendengarnya kan enggak enak. Jadi kan karena kata afwajan itu masih berkaitan dengan yadkhuluna fi dinillah itu. Jadi kalau mau memotong ya jangan di afwajan tadi, kepada yadkhulun tadi. Yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabih. Dan itu ya semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.